Waktu kecil aku itu suka susu, suka banget minum susu dan berharap kalau udah lo gede kerja di pabrik susu gitu. Ya waktu itu pembicaraan anak-anak umur 5 tahunan lah, yang waktu itu proses untuk bisa bekerja itu kan masih jauh Kak, banyak jenjang yang harus dipikir. Tapi dia karena suka susu, dia membatin Kak, aku pengen kerja di pabrik susu suatu saat, dan itu terjadi. Assalamualaikum kakak-kakakku yang berbahagia. Sudah kelihatan cantik-cantik dan ganteng-ganteng hari ini. Saya mau ngobrol lagi tentang Law of Attraction. Saya punya cerita Kak ya. Aku punya cerita tentang LOA. Ada temanku dulu ngobrol seperti ini ke aku. Waktu kecil aku itu suka susu, suka banget minum susu dan berharap kalau udah lo gede kerja di pabrik susu gitu. Ya waktu itu pembicaraan anak-anak umur 5 tahunan lah, yang waktu itu proses untuk bisa bekerja itu kan masih jauh Kak, banyak jenjang yang harus dipikir. Tapi dia karena suka susu, dia membatin Kak, aku pengen kerja di pabrik susu suatu saat, dan itu terjadi, itu terkabulkan. Dia sempat lupa dengan cita-citanya. Dia cuman ngikutin alur kehidupan aja. Masuk TK, SD, SMP, SMA, kuliah, daftar di semua perusahaan. Ya tentunya aja mencari opportunity ya, kayak mencari kesempatan. Tapi dilalanya dapatnya kerja di pabrik susu. Dan tepat ya di laboratoriumnya untuk ngecek susu dari sapi. Tapi teman saya itu tertawa saja, itu ternyata doa saya terkabul. Itulah Law of Attraction Kak. Law of Attraction akan memberikan dan mengabulkan doa kita, permohonan kita di waktu yang tepat, dan hanya mengabulkan apa yang kita butuhkan. Nah, untuk mencapai untuk meraih doa itu tentu saja seperti yang aku bilang tadi, juga melalui berbagai proses. TK dulu, SD dulu, SMP dulu, SMA, kuliah, pas sudah lulus daftar di berbagai perusahaan, bisa ada namanya frustrasi, stres, depresi, mencari opportunity, peluang. Semua peluang akan dicoba, mau perusahaan otomotif, perusahaan jasa, apapun itu. Tapi ternyata doanya yang waktu kecil yang dijawab, kerja di pabrik susu. Kalau saya Kak, saya tidak pernah punya doa seperti itu. Tapi waktu STM, SMA, STM sampai waktu SMK ya, saya SMK dulu. Saya permohonan bisa kerja di pabrik listrik, yang manufaktur listrik kayak PLC gitu. Itu nggak kesampaian Kak. mungkin kalau saya pikir ya, kalau aku pikir alam memiliki rencana gitu. Tapi ada berbagai dari kehidupan saya ya, memang dari wishes saya, dari keinginan saya terwujud. Seperti contoh saya pernah cerita kemarin ya, aku itu pernah pengen punya, habis nonton Iron Man ya. Iron Man yang pertama ngelihat Audi R8, mobil dengan 8 silinder, lebih dari 4 ya. Sekarang kan mobil kan kebanyakan cuma 4, bahkan sudah mulai kembali lagi ke 3 ditambah turbo. Nah sekarang mobil lebih dari 4 silinder tuh gimana rasanya ya? Yang 200 horsepower lebih itu gimana rasanya ya?
Audi R8. Waktu aku naik Xenia ya kak ya. Mobil sejuta umat. Avanza, mobil sejuta umat. Aku pernah punya Avanza gitu kan. Malam-malam jalan di Jakarta ngelihat ada mobil Porsche. Wus, gila. Pengen aku punya itu. Itu kayaknya udah 15 tahun yang lalu apa 17 tahun yang lalu gitu. Aku membatin seperti itu. Cuman untuk memprovide mobil-mobil seperti itu kan berat kak, berat sekali. Dari segi servis, segi maintenance, segi pajak juga, pajaknya pasti ngawur kak ya, gitu ya. Bagiku ngawur gitu. Ya karena aku nggak mampu kak. Tapi dilalah terkabulkan, saya diberi Mercedes-Benz W124 yang bisa lebih dari 250 horsepower tenaganya dan pajaknya murah tentunya ya, terjangkau sama saya di sekitar nggak sampai 2 juta kak. 2 juta masih kembali ratusan ribu banyak itu. Dan kondisi yang masih bagus. Saya kasih nama Pak Dewira. Saya sempat menggunakan haji jalan tol dengan kecepatan yang 100 km per jam. Aku nggak berani kencang-kencang kak karena ada anak istri aku bawa gitu. Luar biasa sensasinya. Tenaga 250 horsepower, tepatnya sih kalau nggak salah 268 horsepower. W124 3200 cc injeksi. Wow. Dan banyak sekali efek dari law of attraction yang terkabul dan sesuai dengan kebutuhanku kak, sesuai dengan kondisiku. Kalau aku misalnya berpikir punya uang 13 miliar berarti memang ada tahap untuk ke sana. Seperti itu. Karena setauku law of attraction itu tidak akan mengganggu kehidupan gitu. Law of attraction itu tentang balance, equilibrium, kesetimbangan. Nah, bagaimana kita bisa mencapai ke sana? Itu hanya untuk orang-orang yang hatinya tulus, ya. Makanya anak kecil sudah bisa berpikir, suatu saat saya pengen kerja di pabrik susu, dicatat malaikat kak, udah nanti nanti kalau gede kerja di pabrik susu gitu. Seperti itu. Karena anak kecil kan kebanyakan tulus kak hatinya. Nah, bagaimana supaya hati kita tulus? Ya, kalau aku bisa boleh memberitahu ya, belajar untuk bersedekah tanpa pamrih. Lakukan aja. Lakukan sampai ketemu klipnya. Sampai ini memang sudah kewajiban saya bersedekah. Karena sedekah itu perintah Allah kak. Makanya sedekah nggak boleh pamrih. Kayak gitu kak. Jadi kalau sudah ketemu kliknya, nanti deh. Kok kayaknya hidup itu, ya memang hidup itu tetap berputar kayak roda. Kadang kita punya uang, kadang kita nggak punya uang gitu ya. Tapi alangkah indahnya ketika kita butuh beli gas LPG, ada uangnya. Atau setidaknya kita bisa mengatur uang. Atau setidaknya kita bisa membaca pola-pola kehidupan, membaca pola-pola fluktuasi keuangan. Ya, fluktuasi keuangan. Kalau kakak mau belajar, pasti ada sih polanya kehidupan itu. Kehidupan untuk dirinya masing-masing. Manfaatkan itu. Oke kak, sekali lagi saya beritahu ya, law of attraction tidak akan pernah mengabulkan keinginan kakak, tidak akan pernah. Tapi law of attraction itu akan mengabulkan apa yang kakak butuhkan dan di waktu yang tepat. Oke kak, terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kak ya. Dan apapun yang terjadi pada kakak hari ini, senang, sedih, sehat, ataupun sakit, tetap satu hal, jangan lupa untuk berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.